Kamu punya pendapat nggak soal itu? Atau gimana pendapat umum dari teman-teman? Oh enggak gini Pak, ini kalau sejujurnya loh Pak. Ya. Pak Andi itu menyebalkan Pak. Loh, ini sejujurnya Pak saya. Ya. Gitu ya? Karena gini Pak, menyebalkannya itu ada hal yang beda. Beda itu kan biasanya menyebalkan Pak. Iya. Beda dari potongan yang gitu. Kayak gini mungkin dilihat teman-teman tuh, oh apa sih Pak Andi itu gitu. Artinya menyebalkan itu dalam arti positif Pak. Menyebalkan, oh apa sih aneh-aneh wae gitu. Iya. Beda dari yang lain. Kayak dulu saya masih ingat waktu dulu Pak Andi pernah bikin kelas online juga di saat yang lain offline, itu tahun 2018 mungkin ngajar apa ya? Kartografi kalau nggak salah, kartografi 2. Atau oke. Itu kartografi 2 itu berarti semester iya benar 2018 akhir. Itu Pak Andi itu ngajar online di saat yang lain offline, Pak. Ya. Itu aneh, Pak. Rasanya aneh banget. Itu di kelas apa ya? Maksudnya semuanya di kelas? Iya. Bukan di rumah kan? Bukan di rumah. Oh, jadi semua di kelas. Yang terpisah cuma aku yang Iya. Tapi oke Pak, kita lanjutkan ke sini aja, Pak. Tapi aku selalu tanya gini, maksudnya gini, kenapa biasanya partisipasi orang di kelas itu rendah? Jangan-jangan karena asumsi itu, orang yang suka tanya itu nggak disukain orang, nggak disukain temannya. Oh. Ada nggak unsur seperti itu? Oh jelas ada. Ya? Kalau misalkan gini Pak, kalau saya di sini tuh berani ngomong Pak Andi menyebalkan, tapi gimana kalau di kelas? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Ya oke. Kira-kira kayak Jadi gitu. teman-teman kalau misalnya kalian tidak berani tanya misalnya gitu ya tentang sesuatu, mungkin karena ada di pikiran kalian sendiri tuh. Iya. Bahwa kalau aku bertanya banyak dibenci teman, karena aku pun seperti itu sama teman lain. Ah iya betul. Ya kan? betul, Dan seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut lagi sedikitnya. Jadi kita bicara soal banyak orang nanya tuh bedanya skripsi, tesis, disertasi itu apa? Iya. Nah ini kita lihat nih, kalau kita inilah misal lingkaran pengetahuan manusia ya. Oke. Yang putih itu. Iya. Maka kalau kita di SD, aku akan bedakan apa itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Oke. Jadi ketika kita SD, kita itu mempelajari sebenarnya apa yang sudah ada di dalam sekecil itu, Pak. Sekecil itu. Padahal 6 tahun, Pak. Atau bisa jadi lebih kecil dari itu loh. Oke, lanjut, Pak. SMP lebih besar lagi. Oke. Betul. Jadi mempelajari apa yang ada di dalam lingkaran putih, tapi membesar aja gitu. Iya, betul. SMA pun seperti itu. Oke, betul. Begitu S1, kamu nggak lagi bikin lingkaran besar begitu atau utuh. Oke. Tapi membuat cabang. Karena sudah spesifik. Artinya spesifik di satu sisi dari lingkaran itu saja. Iya. Artinya bidang tertentu seperti kita di geodesi. Oh iya, betul. Nah, S2-nya idealnya itu meneruskan cabang itu. Semakin oke, bukan semakin spesifik ya, Pak, karena masih di sisi yang sama. Di sisi yang sama, betul. Diperdalam. Yes. Diperjauh ininya, diperjauh. pendalamannya. Betul sekali. Tapi sebenarnya yang kita tidak tahu itu banyak banget, yaitu yang putih itu. Oh, I see. Iya, betul. Jadi biarpun kita sudah S2, ya tetap saja putih itu banyak sekali yang belum kita tahu. Iya, betul. Nah, S3-nya adalah langkah pertama S3 itu mempelajari apa yang sudah ada tapi sampai titik akhir. Oh. Sampai ujung akhir, sampai di mana sih? Oke. Ilmu pengetahuan manusia di bidang itu ya, di bidang itu sampai penelitian terkininya. Itu kan menyentuh ujung akhir kan kalau kita lihat di kanan itu. Itu artinya langkah pertama untuk S3 adalah mempelajari dulu semua yang sudah dipelajari di bidang itu ya. Iya. Sampai di sini tuh ternyata penelitian terkini. Oke. Tapi stop, Pak. Ini saya ada pertanyaan dulu nih, Pak. Ini kan kalau yang pendalamannya di satu sisi, Pak. Yes. Saya itu pernah dengar kalau ada orang yang punya 32 gelar gitu. Artinya kan nggak mungkin dia mempelajari satu hal yang sama gitu dengan 32 gelar itu. Betul. Apa mungkin Pak ini kan di satu sisi cabangnya. Yes. Apa mungkin dia nyabang sehingga tidak sampai, misalkan udah sampai S3 nih Pak. Yes. Tapi dia belajar yang lain juga. Yes. Artinya dia punya banyak cabang. Betul sekali. Jadi dia akan membuat cabangnya tuh di sisi bukan di yang merah itu. Tapi yang coklat itu. Masih jadi tetap. artinya begini, kalau dia akan membuat ini kan jadi satu garis ya. Kalau yang ini kan. Dari lingkaran tengah itu ke luar itu kan satu garis. Nah, kalau di S3-nya 2, dia akan punya garis yang lain di luar itu. Artinya begini sebenarnya. Dia harus mempelajari juga level master dan S1-nya. Oh iya betul. Walaupun nggak formal. Iya betul. Kalau kamu sekarang misalnya geodesi. S2-nya geodesi, S3-nya geodesi, pasti kayak gini bentuknya. Iya. Tapi kalau nanti kamu tertarik sekali dengan katakan misalnya filsafat gitu. Iya. Atau misalnya sastra. Iya. Kalau mau S3 sastra bisa nggak
Mungkin bisa, tapi mereka akan bilang kamu perlu matrikulasi dulu. Oke, iya. Jadi perlu mempelajari dasarnya dulu. Jadi artinya cabang dasarnya itu tetap harus dipelajarin walaupun tidak harus S1 atau S2 formal. Oke, I see. Iya, betul. Ya, jadi intinya gitu. Cuman apakah pertanyaan sekarang apakah ini sudah selesai S3? Ternyata belum. Oke. Mempelajari saja sampai penelitian terkini itu bukan S3 itu. Nah, S3-nya mulai dari sini justru setelah kamu pelajarin sampai titik akhir, kamu dorong tuh. Didorong ke arah luar. Oke. Ada novelty betul. Ya, sehingga itu hal barunya. Hal baru dari sebuah lingkaran pengetahuan itu tadi. Nah, sehingga nanti kalau lingkaran pengetahuan manusia berarti kamu bengkokkan tuh. Dan ketika saya mikir gini Pak, ketika ada orang PhD banyak, itu nanti tonjolan-tonjolan akan banyak akan membentuk lingkaran luar yang baru lagi. Betul. Maka pengetahuan manusia secara umum jadi lebih lebar. Akan lebih luas lagi. Oke, betul. Ya. Nah, tapi intinya adalah kalau kamu sudah PhD ini, kamu akan perhatian di situ aja. Kalau aku sekarang batas maritim terus yang aku perhatikan. Betul. Gak merhatiin yang lain gitu karena memang tidak mendalami. Sehingga menurutmu, kamu sudah berbuat banyak tuh, ngerti nggak? Karena tonjolan yang kamu bikin tuh kelihatan banget menurutmu ya. Iya, betul. Tapi kalau kita kembalikan ke kiri sebenarnya, tuh lihat. Nggak ada apa-apa. Nggak kelihatan apa-apa itu. Jadi artinya orang yang sudah S3 itu satu dia harus terbuka pemikirannya. Kedua katanya harus humble gitu. Rendah hati karena sebenarnya ini nggak seberapa. Betul. Dibandingkan dengan lingkaran pengetahuan keseluruhan. Ya, makanya jangan misalnya mengira, dia udah S3 mesti macam-macam taunya. Enggak, justru dia tuh makin kecil taunya, cuman mendalam gitu. Nah itu untuk jadi artinya teman-teman yang di rumah nih S3 aja segitu, cuman segitu. Apalagi S1. Maksudnya jangan terlalu khawatir untuk misalnya menemukan hal-hal yang rumit banget atau yang keren banget. Ya nggak apa-apa punya itu, tapi artinya pahami bahwa sebenarnya yang kalian lakukan sekarang tuh bukan menciptakan yang baru. Tapi mempelajari yang sudah ada dengan cara yang beda. Karena kan di dalam lingkaran putih kan ilmunya itu. Betul. Jadi nggak perlu khawatir kita harus menemukan sesuatu yang baru. Gitu kan kadang yang rumit di situnya Pak. Betul sekali. Oke, gitu ya. Nah, kalau kamu lihat rumah ini misalnya, ini kelihatan rumah kan gitu kan ya. Tapi walaupun ini aku gambarnya ngawur ya. Pak. Lanjut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana rumah ini dibangun. Rumah ini dibangun dengan fondasi. Lalu ada fondasi berikutnya. Lalu kemudian kamu bikin kolom gitu ya. Habis itu baru atap satu, betul. atap atau tembok, lalu atap 2, baru kemudian dome-nya dan seterusnya kan gitu. Nah artinya rumah ini dibangunnya nggak sekalian. Seperti itulah juga bangunan ilmu pengetahuan. Jadi riset yang sebelumnya itu adalah fondasi bagi riset berikutnya. Untuk kamu menemukan sesuatu yang baru gitu. Nah itu jadi intinya kalau kamu mau membuat yang merah. Fondasi yang merah, kamu nggak bisa mengabaikan fondasi yang ungu tua itu. Yang paling bawah itu. Yang paling bawah itu. Jadi kalau urut berarti Pak. Urut. Sekuensial dan artinya itu di pengetahuan begitu. Kamu nggak bisa langsung ujuk-ujuk bikin yang merah tanpa baca paper orang yang membahas yang ungu tua. Gitu intinya seperti itu. Jadi itulah namanya kenapa kita perlu landasan teori nanti bahasanya gitu. Oke, paham. Oke. Kita lanjutkan lebih spesifik lagi Pak ke penelitian nih Pak. Ini contoh langsung. Oke. Mengevaluasi kualitas peta. Misalnya gini, penelitiannya adalah, kamu diminta mengevaluasi kualitas peta ini. Kalau aku tanya sekarang, ini kita nggak usah bicara teori dulu ya. Poin aku kasih aja, Akram tolong nih di evaluasi nih kualitas petanya. Coba kamu pikirin aja, apa yang akan kamu lakukan atau apa misalnya teori apa yang harus kamu pahami dulu misalnya gitu. Satu aja misalnya sebutkan. Misal tentang apa? Teori kalau peta, berarti pemetaan yang kayak surveying seperti itu, Pak. Bisa juga sistem informasi geografis. Bisa juga tentang kartografi. Kartografi. Bisa juga kayaknya itu deh, Pak. Yang paling sederhana ya, Pak, maksudnya. Artinya kan gini, ketika aku kasih kamu tugas mengevaluasi atau meriset sesuatu, kamu mikir dulu teori apa nih yang harus kamu paham? Jelas. Jelas toh. Nah, artinya makanya itu tadi. Kamu harus paham kartografi. Kamu harus paham surveying tadi kamu paham dan segala macam lah. Berarti itu namanya langkah pertama gitu. Teori yang akan mendasari kerjaanmu, tugasmu ini apa gitu. Betul. Terus setelah itu kamu tentu berpikir
proses misalnya kan. Iya. Misalnya gini, apa yang kamu cek untuk mengatakan peta itu baik apa nggak baik? Misalnya aja. Warnanya, simbolnya. Berarti kartografi. Iya betul. Ya. Kalau kaitannya dengan akurasi segala macam, apa yang akan kamu cek? Koordinatnya jelas. Koordinatnya. Misalkan ada satu titik, misalkan simbol apa gitu, titik gitu. Ya kita cek koordinatnya berapa. Di petanya berapa? Di petanya. Lalu di aslinya nyatanya berapa gitu. Jadi membandingkan apa yang ada di peta dengan apa yang di lapangan. Betul. Nah, artinya kan sebenarnya tanpa kita belajar teori yang rumit-rumit, kita tuh sudah memproses penelitian secara ilmiah tadi sebenarnya itu. Oh, I see. Ya kan? Teori yang kita punya apa nih yang harus kita pahami dulu? Iya. Lalu habis itu prosesnya apa? Oke. Oh iya betul. Gitu kan? Sebenarnya itu alamiah ya, Pak? Alamiah aja. Oke, betul. Jadi mungkin kasarannya gini, nggak usah ikut kuliah Motopen juga kayaknya secara common sense tuh kita dong lah gitu loh. Paham? Nanti kuliah Motopen itu sebenarnya tujuannya untuk benar-benar membuatnya jadi lebih rapi aja. Oke, betul. Karena secara naluri itu udah punya. Oke. Betul. Kalau aku rapikan ini sekarang bentuknya kayak gini. Teori konsep. Nah, jadi teori apa yang kamu harus miliki, pahami untuk melakukan sebuah penelitian tadi. Oke. Habis itu kan teori itu banyak tuh. Ya. Kau baca buku ini, buku itu, paper ini, paper itu, banyak teori. Makanya aku bilang tadi, kamu pilih yang mana nih yang relevan. Oke. Ya kan? Oke. Misal di situ pasti juga ada soal, kamu pasti juga belajar banyak sekali soal misalnya hukum laut gitu ya. Iya. Tapi di sini kan mungkin nggak relevan. Iya. Betul. Jadi teori-teori yang relevan itu mana yang tidak relevan. Itu teorinya. Setelah teorinya tahu, bagaimana teori itu berhubungan satu sama lain, nah itu namanya konsep. Oh, I see. Konsep penelitianmu itu, dengan teori ini aku gabungin menjadi. Kalau di contoh evaluasi peta itu tadi aja kan nggak bisa Pak dilihat hanya dari satu sisi aja. Exactly. Misalkan walaupun itu peta garis, nggak bisa kita hanya tahu surveying aja, pemetaan pakai TS aja. Walaupun itu peta garis ya. Betul. Tetap kita harus ngerti kartografinya, SIG-nya bagaimana dan macam-macam gitu. Persis. Itu nanti berhubungan satu sama lain. Menjadilah konsep. Yes. Gimana teori-teori itu kamu satukan atau kaitkan agar nanti menghasilkan, kan kesimpulan terakhirnya yang kita pengen tahu adalah ini peta berkualitas apa enggak? Iya betul. Oke kan? Itu konsep. Nah, habis konsep, ada nggak hitungan matematis yang diperlukan untuk menilai peta itu baik apa buruk? Tentu ada. Tentu ada. Ada. Misalkan paling mudah ya Pak untuk mengevaluasi peta nih, hitungan matematikanya. Kalau evaluasi ya Pak. Tentu statistik. Itu tentu gitu. Yang paling betul statistik. Kalau dari proses tadi berarti kan kayak jarak di peta diukur. Oh iya, jarak jelas. di lapangan diukur. Ya betul. Gitu kan. Ya, jadi itu artinya begini. Setelah kamu paham konsep tadi itu, kamu harus melihat ini hitungan matematika yang terlibat di dalam penelitianku ini apa aja. Oke. Nah, artinya berarti kalau teman-teman sekarang di rumah, berarti kamu mikir juga nih rumus apa yang harus kupahami lagi atau harus kupelajari lagi. Oke. Karena mungkin itu udah didapetin di semester 3 atau berapa kan gitu kan. Iya, betul. Jadi itu hitungan matematis. Setelah itu baru kamu pikir prosesnya kayak apa. Oke. Langkah penelitiannya segala macam itu. Oke. Tata caranya atau langkahnya lah. Betul. Yang tadi sebenarnya udah kita bicarakan tuh. Iya, betul. Gitu. Habis itu baru hasilnya apa? Nah, kalau kemarin aku online ini kelasnya aku minta teman-teman untuk membuat satu oret-oretan lah gitu. Iya. Jadi dari tugas tadi untuk mengevaluasi peta, itu aku minta mereka untuk nulis teori apa yang diperlukan. Sebenarnya kamu udah jawab tadi. Kemudian konsepnya gimana, hitungannya apa, proses. Jadi biasanya mereka tulis tuh di Mentimeter. Oke. Tapi karena kita sekarang interaktif di sini, kita selesaikan di sini aja. Jadi teman-teman di rumah relax saja, nggak usah ribet-ribet. Oke. Tapi boleh nih Pak, nanti kita beri kesempatan mereka buat bertanya. Tetap. Oh yes, pasti. Sorry, aku tanya dulu yang di rumah yang masih memperhatikan, terutama kalau yang rebahan atau lagi di kamar mandi sih terserah aja. Suara saya masih bisa kedengeran nggak? Masih Pak. Siap, good, thank you. Masih Pak. Oke, terima kasih. Nah, jadi baru sekarang kita ke teori banget nih. Tadi kan kita sebenarnya itu common sense tadi semua. Iya. Tiap hari kita lakukan kok. Betul. Gitu kan? Dan ini kayak sebetulnya tuh teori itu kan sebenarnya hanya dari alamiah manusia. Betul. Diteorikan gitu kan, artinya. Istilahnya gitu. Kayak diurutkan terus diusulkan oleh siapa menjadi teori. Kan intinya cuma gitu Pak. Sebenarnya itu fenomena kenyataan saja. Betul. Nggak ada itu pun sebenarnya alami itu terjadi gitu Pak. Betul. Persoalannya adalah
Kalaupun kamu bisa, kalau kamu cukup intuitif, cukup cerdas, kan bisa sendiri. Iya. Masalahnya kalau nggak diteorikan secara sistematis, untuk diduplikasinya yang susah. Gitu. Ketika kamu minta orang lain melakukan, makanya dibuatlah begini. Gitu. Betul. Jadi kalau kita kerangka kerja penelitian itu berarti pertama kerangka teoritisnya harus ada seperti tadi. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Berarti teori apa yang sudah sahih, yang terbukti, yang akan melandasi penelitianmu. Berikutnya konseptual. Yang seperti tadi itu. Jadi ketika teori ada, bagaimana teori itu berhubungan satu sama lain. Gitu kan, itu konsepnya. Setelah itu analitis tadi yang matematika tadi itu. Perlu rumus apa enggak? Oke. Ya kan? Iya. Nah, terus habis itu kerangka proses istilahnya. Nah, kerangka proses ini terus terang tidak selalu dipakai di penelitian, tapi kalau misalnya di kegiatan aplikatif. Dia hanya membicarakan proses yang runut aja. Betul. Nah, yang hampir selalu dipakai adalah kerangka penelitian itu misalnya itu diagram alirnya itu. Yang benar-benar merangkum semua tadi itu. Data gini gitu itu dirangkum semua menjadi diagram alir kan. Sehingga melihat diagram alir kita jadi tahu prosesnya kayak apa, data apa yang diperlukan, konsep apa yang dipakai. Betul kan? Iya, betul. Itu menjadi satu kerangka penelitian. Jadi intinya ada 5 atau 6 ini. Ada 5 ini yang merupakan ya kerangka. Kalau kita ngomong kerangka kerja penelitian kayak apa atau research framework misalnya. Ya udah ini. Oke. Nanti kita bahas satu-satu nih. Siap. Pertama teoritis. Nah, mari kita ini sekarang. Mari kita kembalikan ke tugas yang tadi. Itu mengevaluasi peta. Kamu harus tahu teori dulu. Teori apa? Makanya aku tanya tadi kan. Kamu kan udah benar tadi jawabnya. Kamu tadi bilang penelitian, kartografi. Jadi artinya ketika kita bicara soal mau meneliti ketelitian peta, itu kamu harus tahu nih teori-teori apa yang harus aku pahami. Satu, definisi peta apa? Contoh paling sederhana lah. Ya kan? Jangan sampai kamu nggak tahu itu. Gini Pak, kalau kadang tuh hal-hal yang dasar itu lupa Pak. Saya tuh langsung mikir kartografi, SIG macam-macam itu sampai kelupaan. Definisi peta itu apa? Skala itu bagaimana? Ketelitian itu bagaimana gitu. Exactly. Itu kayaknya memang masalah ini Pak. Masalah orang-orang yang sudah belajar tuh kayak gitu Pak. Lupa sama hal-hal yang sudah pernah dipelajari. Makanya kan istilahnya gitu. Kenapa kamu lupa? Karena kamu banyak belajar. Betul. Kalau nggak belajar nggak lupa. Definisi peta, skala ini Pak. Ini sebenarnya kan penting Pak. Exactly. Makanya tadi itu kan sebenarnya ketika kamu sudah mengatakan tadi kan. Iya. Saya ukur Pak yang di peta. Lalu bandingkan lapangan. Betul. Itu kan sebenarnya teorinya skala. Betul. Ya gitu lah. Iya. Sebenarnya di pikiranmu tuh nggak lupa. Iya. Cuman kadang-kadang definisi yang kayak selesai buku itu kita yang lupa atau misalnya gitu kan. Padahal sebenarnya kita lakukan tuh gitu. Oke, betul. Apa itu penelitian, apa itu kurasi itu kita tahu. Nah, simbolisasi itu kan berarti yang kartografi sebenarnya dan lain-lain lah. Jadi pastikan teori apa yang harus kamu pahami atau kuasai untuk melakukan penelitian itu. Jadi intinya teori sahih yang mendasari penelitian biasanya diambil dari penelitian terdahulu. Nah, kamu harus baca paper orang lain, baca buku dan segala macam. Oke, artinya tetap ada landasan yang sahih itu tadi ya Pak? Iya, betul. Oke. Kalau tadi nah konsep itu yang common sense nih yang kedua nih. Setelah kamu tahu teorinya, ini nanti ya. Sekarang teori dari mana dapatnya kan? Tadi kan aku bilang dari penelitian terdahulu. Ya, makanya langkah meneliti itu adalah membaca. Jadi research starts with reading. Ini maksudnya apa nih Pak? Alam tak kembang jadi guru ini apa nih Pak? Menarik, ini paling catchy Pak. Jadi kan aku selalu bilang tuh, kalau mau kamu tahu penelitian sebelumnya, ya membaca. Baca paper, baca segala macam. Jelas. Tapi aku biasanya tuh gini, jangan hanya terpaku pada apa yang ditulis orang lain. Karena sebenarnya persoalan di sekitar itu juga bisa kita jadikan inspirasi loh. Nah, jadi kalau mau membaca itu tidak hanya selalu berarti membaca buku, tapi membaca keadaan, membaca situasi. Betul. Nah, ini pepatah Padang nih. Kalau teman ada orang Padang, mohon dikoreksi kalau saya salah ya. Alam tak kembang jadi guru itu maksudnya alam ini membentang itu gurumu yang sejati katanya. Atau itu juga adalah gurumu gitu. Betul. Oke, setuju. Karena sebenarnya yang kita kritisi itu ada di alam semua Pak. Exactly. Artinya apapun penelitiannya saya rasa ada di alam semua sih. Pasti. Gitu. Atau dengan kata lain karena dia ada di alam lah maka dia bisa diteliti. Iya betul. Pasti ada gitu. Jadi jangan walaupun kita tenggelam dalam buku, dalam paper, jangan memisahkan dirimu dari alam itu. Iya betul. Contoh sederhana gini ya Kram. Kamu tahu teori pemetaan pastinya kan? Tapi kalau misalnya disuruh buatlah peta, denah gitu, dari gedung pusat ke geodesi. Kalau mau jujur-jujuran,
Kamu sebelum masuk GRC juga bisa kok melakukan itu. Oh, tentu. Iya kan? Oke, tentu. Gitu kan? Iya. Tapi ada kalanya nih, begitu kamu masuk GRC, Iya. tahu teori, Iya. kamu jadi lebih susah membuat petanya. Kebayang nggak? Oh, betul nih, Pak. Betul ini, Pak. Jadi lebih ribet gitu. Kalau dulu pas SMA, tolong dong kasih denahnya biar aku bisa. Kamu coret. Iya, tinggal coret aja. Gitu. Betul. Tapi begitu tahu kartografi, tahu ketelitian, Betul, tahu ini, betul. ngerti nggak? Betul, iya. Nah, itu yang aku maksud sebenarnya, keterpakuan kita kepada buku itu juga bisa bahaya. Oh. Kita kehilangan common sense gitu. Iya, kehilangan intuisi yang asli itu tadi. Asli. Oke. Nah, penelitian tuh gitu maksudnya. Makanya membaca tetap, tapi kadang-kadang singkirin dikit nih, lalu lihat aja gitu fenomena. Iya, betul. Karena kadang-kadang gini, kalau kita salah memahami teori di buku, itu bertentangan dengan alam, ngerti nggak? Bertentangan dengan fenomena. Jadi karena bukunya gini, loh, tapi kan kenyataannya nggak gitu. Iya, betul. Tapi kata buku begini, jangan buku itu sebenarnya kamu salah pahami. Sehingga belum tentu bukunya salah sebetulnya. Betul, buku salah gitu. Artinya terpakunya lebih kepada apa yang ditulis. Iya, betul. Dibandingkan dengan apa yang kamu bisa amati. Oke, betul. Ya kan? Iya. Ya. Intinya apa aja yang bisa diamati itu bisa jadi guru kita. Exactly. Malah yang menakutkan ketika nggak sealam nih Pak sama kita. Kalau alam kita mah bisa bisa dipelajari, kalau nggak di alam kita nih nggak bisa. Beda gitu. Oke, jadi gitu ya, membaca adalah awal dari riset. Oke. Nah, sekarang kamu membaca di mana kan gitu kan? Sebagai seorang yang mahasiswa yang mau meneliti nih, yang mau skripsi kan gitu kan. Oke. Ini nih kamu nih misalnya nih, lagi pusing gitu kan. Oke. Kemungkinan pertamanya gini. Sorry, aku nggak baca. Saya tahu topik saya, tapi tidak tahu jurnal dari artikel yang tepat. Dan artikel yang tepat. Iya. Jadi kamu tahu topikmu nih, Iya. bisa tentang hidrologi apa segala macam. Iya. Tapi aku bacanya jurnal apa ya? Iya. Terus judul artikelnya apa ya? Aku nggak tahu lah pokoknya. Tapi tahu topikmu. Iya. Nah, kalau begini stage-nya berarti kamu harus mencarinya itu di tempat yang lebih umum. Google Scholar misalnya. Iya. Karena kamu belum tahu soal jurnal mana. Betul. Kalau di Google Scholar dicari, nanti dia akan ketemu artikel terkait. Oh, ternyata di jurnal ini. Iya. Paham maksudnya kan? Paham. Nah, atau kamu ini misalnya, coba dibaca Akram. Saya tahu judul artikel yang saya mau. Nah, kalau udah tahu judul artikel berarti lebih spesifik yang kamu paham itu. Misalnya dikasih tahu pembimbing, Pak Bambang ngasih tahu, Kram, kamu baca aja artikel ini. Kalau udah judul artikelnya dikasih tahu, kamu pasti lebih gampang nyarinya. Oh ya, jelas. Jadi karena kalau udah di search itu, gitu, paham maksudnya? Itu perbedaan stage kita, seberapa paham kita dengan apa yang mau kita cari gitu. Iya, betul. Atau ini misalnya. Saya tahu database tertentu memuat topik tertentu. Nah, nanti aku akan bicara soal database. Jadi sebenarnya kan jurnal itu bisa dikumpulkan dalam database namanya. Kamu tahu juga, database yang memuat ilmu kebumian itu database ini namanya. Iya, memang ada. Ada itu kan. Sehingga artinya kamu at least tahu bahwa database mana yang akan kamu search untuk menemukan jurnal. Betul. Atau ini misalnya. Saya tahu jurnal yang tepat, tapi belum tahu artikel yang spesifik. Nah, berarti kan jurnalnya bisa kamu cari, di situ kamu cari. Berarti mencari di dalam jurnal. Betul. Gitu. Iya, betul. Atau ini. Saya bingung. Ini yang paling sering. Sejujurnya ini yang paling sering asli. Bingung aja gitu kan. Bingung pokoknya gitu. Nah, artinya kamu harus paham paling nggak dulu perdamaian yang di sini, apakah kamu dalam keadaan yang biru ini, atau yang merah, atau yang kuning gitu. Sehingga kamu jadi tahu itu apa yang kamu pelajarin. Nah, sekarang aku ajarin gini. Jadi jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4 itu pasti memuat artikel-artikel tertentu, bidangnya tertentu. Nah, dia juga dikelompokkan dalam database tertentu. Misalnya kalau pernah dengar misalnya Science Direct, nah itu database namanya. Di dalam itu ada jurnal-jurnalnya. Nah, itu berarti perspektif itu harus kayak gitu tuh, memahami di mana membacakan. Nah, sekarang aku akan kasih perspektif yang lain tapi dengan konteks yang sama, perspektif si penulis. Kamu kan si pembaca sebagai mahasiswa. Kalau si penulis itu gini, penulis misalnya. Ada banyak penulis kan di dunia ini. Dia menghasilkan karya. Paper, makalah gitu ya. Nah, dia ini kan akan menerbitkan karyanya. Di mana dia terbitkan? Ada jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, proceeding 1. Lalu si ini akan masing-masing, nah itu. Dia akan, si A menerbitkan, tergantung jurnal yang cocok sama dia gitu. Nah, itu yang kemudian dikelompokkan dalam database tadi, seperti tadi.
Oh, oke. Nah, tadi kan kita lihat ini tadi kan. Iya, nah, iya, ini iya. sekarang bagi perspektif si penulis. Berarti beginilah penulis itu menghasilkan karya yang kemudian terkumpul di jurnal lalu dalam database. Jadi kamu sebagai pembaca perlu tahu perspektif ini kan. Iya, betul, Jadi betul, kita betul, jadi betul. tahu. Misalnya gini, oh aku mau baca tulisannya si Mbak yang paling kanan misalnya. Iya. Jadi kamu harus tahu dia nerbitin jurnal di mana. Di mana. Dan itu ada di database, Database apa. yang apa? Gitu. Betul. Oh, oke. Soalnya gini Pak, kadang tuh bingung tuh. Siap. Jurnalnya ini tapi di database yang ini gitu Pak. Iya. Artinya begini, kadang tuh kan karena ilmu itu kan multidisiplin Yes, juga ya betul, Pak. Betul. Kadang kita itu Hmm. kalau tadi kan yang orang tadi macam-macam warna tadi, Yes. ini udah nggak bingung nih Pak ceritanya Pak. Iya. Nah, udah tahu tuh jurnalnya ini, Yes. tetapi karena multidisiplin, dia terbit di jurnal apa, Yes. di database yang apa. Betul. Ini yang sering membingungkan kalau saya sih yang Iya. mohon maaf maksudnya Iya. yang sudah kemarin belajar Mengalami. mengalami ini, bingungnya di situ Pak sebetulnya. Oke. Lebih tepatnya ini Iya. sekali lagi ya Pak, udah nggak bingung sama jurnalnya, Yes. Database-nya, udah ngerti tuh sebenarnya. betul. Tapi ketika ada satu jurnal karena Yes. dia multidisiplin, dia terbit di database yang kayaknya nggak di situ Iya, gitu. iya, Tapi paham. bisa terbit di situ. Betul, Nah, ini betul. yang sebenarnya kalau menurut saya paling membingungkan tuh di sini, Pak. Oke. Itu tuh gimana patokannya itu Siap. gimana, Pak? Oke, jadi gini berarti. Itu berarti anggaplah kamu tuh sebenarnya nggak ngerti. Kita harus kembalikan ke stage-nya seakan-akan kita tuh nggak ngerti di posisi bingung tadi itu. Oh, Tapi sebenarnya kamu oke. tahu sih. Iya. Nah, kalau kamu bingung, maka searching yang pertama adalah kalau menurutku ya Iya. di Google Scholar. Oke. Masalahnya kamu nggak tahu database-nya, Iya, kamu nggak tahu jurnalnya apa, nggak yakin intinya kan? Iya, Gitu ya. betul. Kalau kamu search di Google Scholar, dia akan melihat seluruh semesta Iya sih, itu. betul. Dia akan bekerja lintas database, Ah, iya lintas jurnal. Betul. Begitu nanti kamu ketemu di situ kamu klik, oh ternyata ini Iya. judul artikelnya ini Iya. terbitnya di jurnal 1, Iya. berarti dia ada di database 1, Iya, betul. ya. Iya. Karena itu misalnya berbayar, kamu kan nggak bisa download dari Iya. Google Scholar. Google Scholar, iya. Makanya tapi kalau kamu tahu itu dia di database 1, Iya. kamu masuk ke library UGM. Oh. Karena kan langganan UGM tuh. Iya. Nah, kamu masuk ke situ, baru klik segalanya pasti ada di situ. Iya, Karena kamu betul. mendapatkan clue-nya tadi dari Google Scholar. Oke, berarti intinya kalau misalkan kita stuck, Ya. Google Scholar aja. Google Scholar, Simply betul. Google Scholar aja. Google Scholar, yes, setuju sekali. Setuju. Oke. Dan kadang-kadang kalau udah kita di Google Scholar, itu ternyata gratis juga. Iya. Nah, kalau udah gratis juga kamu udah nggak usah Iya, kemana-mana, iya. dari Google Scholar itu bisa. Sering juga kok begitu. Sangat sering. Iya, betul. Gitu. Oke. Jadi ini perspektif ini penting nih. Iya. Intinya kan membacakan. Oke. Nah, setelah kamu membaca, kan banyak orang, aku udah baca banyak Pak gitu. Iya. Tapi nggak nyantol dan nggak membentuk satu Sering, bangunan sering. pengetahuan dalam Iya, diri kita. sering. Walaupun mungkin pas kita baca tuh kayaknya ngerti. Iya. Kenapa itu terjadi? Karena kalau kata, wah ini aku mohon izin mengutipnya, Ali bin Abu Thalib itu. Betul. Kamu harusnya paham nih. Oh, iya, Jadi siap. ikatlah ilmu dengan menuliskan. Iya, betul. Kalau kamu nggak tulis, kamu nggak ngikat ilmu Akram. Gitu. Betul. Nah, jadi saranku kalau kamu baca artikel apapun, bikin nih tabel ini. Mungkin ini sebabnya saya tuh nggak berilmu, Pak. Nggak banyak ilmunya itu karena nggak nulis, Pak. Saya kan termasuk mahasiswa yang dulu itu malas nulis, Pak. Itu jangan dicontoh lah ini. Jadi kalau teman-teman sekarang apalagi ini masih metodenya masih awal-awal ya. Kalau memang mau tuh baca artikel jurnal segala macam, biasakan menulis seperti Tapi itu. ini memang betul sih, Pak. At least. Betul sih, Pak. Ya. Tapi kalau saya itu tipsnya gini, Pak. Hmm. Artinya ketika kita tidak tuliskan atau tidak Iya. ketik, simpan lah intinya, mencatat. Itu saya suka ketika ini bisa di-download ya, downloadable ya Pak artinya. Di-download terus nanti dimasukkan ke Mendeley. Oke. Di Mendeley itu nanti yang kita kelompokkan. Oke. Karena di situ langsung udah ada nomornya sekian, judul, penulis, tahun, isi dan macam-macam Yes, itu betul. udah langsung aja ada di Mendeley gitu Pak. Ya, Jadi ya, oke. intinya saya kasih folder-folder itu di Mendeley. Ya. Jurnalnya kita download, PDF-nya kita download, terus kita masukin aja ke situ Ya, gitu. sehingga terlink ke situ nanti. Iya. Ya, betul. Apalagi nih enaknya kan nanti kalau misalkan kalau Oke. udah terfolder-folder nanti tinggal misalkan kita pas nulis Ya. misalkan di landasan teori gitu kan Ya. paling banyak Ya. itu kita tinggal citasi aja tuh Pak dari situ kita kan Yes. udah tahu foldernya Betul. tinggal ngelihatnya gampang gitu kalau Oke. udah di folder-folderin. Oke. Jadi saya memang nggak Ya, tulis ya. gitu di satu sisi Ya, itu ya. jangan dicontoh sih. Ya. Itu berarti itu kan soal mengorganisasikan. Iya betul. Kamu tuh berarti punya prinsip gini. Pengetahuan itu adalah sesuatu yang kamu
kuasai Iya. atau nggak kuasai, tapi kamu tahu caranya di mana nyarinya. Iya, betul banget. Itu pengetahuan juga. Iya. Nah, jadi kalau kamu merasa bukan orang yang bagus banget ingatannya, Iya. maka perbaikilah organisasinya. Iya. Cara kamu mengelola itu. Iya, betul, kan betul, gitu kan. Betul. Nah, tapi kenapa aku sangat sarankan ini, misalnya kayak judul tulis pentahun isi gitu. Isi Iya, itu kan iya. berarti sebenarnya kamu akan dipaksa untuk nulis barang satu paragraf lah paling nggak tentang isi jurnal yang kau baca. Iya sih, betul. Itu akan membantu lah. Iya, betul. Kalau yang kamu lakukan tadi bagus organisasinya. Iya. Tapi pengetahuan tentang jurnalnya itu jadi belum tentu kita ini. Kadang aja saya pokoknya masukin. Soalnya nggak ngerti juga isinya apa, cuman kadang kan judulnya kayaknya ini. Ini mungkin ini ya Pak. Ini jujur aja nih Pak. Mungkin teman-teman ini mungkin juga banyak yang ngerasain. Iya. Udah dimasukin, kamu udah lulus jadi boleh jujur. Udah dimasukin ke Mendeley kan Pak. Udah dimasukin ke Mendeley. Itu nanti kita itu bahkan sampai nggak ngerti isinya apa, tinggal search keyword kan Pak kadang tuh. Iya. Keywordnya ini kalimatnya kayaknya pas nih gitu, masukin aja gitu. Serius itu terjadi. Tapi sebenarnya itu juga dilakukan oleh banyak orang yang lain. Betul. Jadi itu kan pendekatan pragmatis ya. Aku tidak akan mengatakan itu benar atau salah. Tapi situasi hidup kita tuh kadang-kadang memang membuat kita harus di situasi itu. Iya, betul. Misalnya begini, kita ngomong tentang sesuatu, nanti kita akan bicara tuh. Iya. Tapi kita perlu support statement dari penelitian lain. Iya. Kita fokus ke situ, lihat di mana statement, dan tentu biasanya satu paragraf apalagi kita baca ya. Kayaknya ini gitu. Udah bisa dimasukin ke situ. Iya. Ya itu Pak yang saya lakukan. Iya. Sebenarnya lebih banyak ke situ sebenarnya. Makanya saya tuh kaget tuh Pak, pertama kali ke sini kan lihat banyak buku nih Pak. Iya. Saya sebagai mahasiswa 4 tahun hampir nggak punya buku satupun, kecuali kalau dipaksa, mohon maaf kayak Pak Rohmat, Bu Yeni yang harus ngopi modul, ngeprint modul, itu sama sekali saya nggak punya buku asli. Semua saya masukkan ke Mendeley semua pokoknya. Nanti tinggal search keyword gitu doang. Ini pengakuan jujur dari mahasiswa. Mungkin ada juga yang merasa senyum-senyum di rumah nih. Saya yakin banyak. Aku juga gitu ya. Anyway, tau lulus juga Akram. Betul Pak. Anyway, lanjut ya. Oke. Nah, setelah kamu membaca tuh Akram, sebenarnya tuh kalau dengan asumsi tadi kita membacanya tuh benar gitu ya, benar-benar kita baca. Nah, kita jadi harus tahu yang kamu baca tadi itu di jurnal atau di buku itu yang mana yang merupakan kesimpulan, mana yang merupakan asumsi doang, mana yang premis, mana yang postulat, mana yang teorema. Ini memang kesannya agak serem-serem, tapi sebenarnya gini sih intinya. Premis itu kan adalah statement yang nanti bisa mengarahkan kita pada kesimpulan. Iya. Aku pernah bilang gini, semua cowok geodesi ganteng. Premis 1. Akram cowok geodesi. Premis 2. Kesimpulannya Akram ganteng. Jadi biar kita bisa tahu nih mana yang merupakan kesimpulan, mana yang premis. Itu penting untuk kita pahami ketika kita membaca. Postulat itu adalah misalnya gini, kebenaran yang kamu nggak perlu buktikan. Jadi ada kebenaran di paper orang itu atau di mana itu, yaudah itu udah kita bisa terima tuh, nggak usah kita buktikan. Jadi kamu harus bisa milih itu. Contohnya misalnya gini, statement begini misalnya, sebuah garis lurus terdiri dari minimal 2 titik. Oh iya jelas. Pastilah. Iya betul. Itu nggak usah kamu ribetin lagi. Nggak usah cari sumbernya gitu maksudnya. Iya betul. Itu namanya postulat. Kalau teorema, kalau teorema itu harus kamu buktikan. Jadi ada statement yang harus kita runut lagi nih. Oh iya ternyata benar. Paham ya maksudnya? Itu. Nah terus kalau asumsi itu, tapi tidak selalu asumsi itu jelek ya. Misalnya kalau kamu melakukan satu penelitian kayak hidrologi segala macam, karena kamu nggak semuanya ada datanya, maka kamu terpaksa mengasumsikan sesuatu. Ini saya anggap begini nih. Betul. Tapi yang penting kamu ceritakan aja di karyamu, nggak apa-apa. Dan saya melakukan itu Pak. Ini postulat ini sebetulnya sejujurnya saya baru dengar Pak. Cuman kemarin ternyata saya melakukan gitu yang postulat. Asumsi pun juga sama. Yang penting sih saya tulis ya Exactly. Pak. Yang penting kamu tulis. Maka kita ingat di pertemuan kita pertama. Yang penting kamu nanti terakhirnya dievaluasi. Ingat karyamu itu bahwa ini menggunakan asumsi ini loh. Sehingga nanti si peneliti berikutnya itu kalau dia meragukan, ya udah kamu teliti ini asumsi ini benar apa enggak. Betul. Jadi itu, tapi yang paling penting dari semua hasil bacaan itu mana yang relevan. Betul. Jadi makanya kamu sebenarnya benar dalam hal itu. Pak, aku nggak baca semua karena nggak semuanya relevan. Boleh kita in our defense itu seperti itu, gitu kan. Jadi yang relevan yang masuk ke dasar teorimu nanti. Karena banyak kejadian ini ditulis saja semua kita. Atau ya mohon maaf nih, karena ngopi file cutting ya soalnya.
Gitu. Jadi relevan apa tidak? Iya. Itu satu. Kedua, ya gini, banyak orang baca hasil paper atau skripsi orang, udah ditempelkan aja di situ. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita baca itu nggak membentuk cerita utuh. Iya, paham. Nah, jadi kalau tulisan yang bagus ya runut. Ketika kita baca pun enak dibaca, cuman memang setiap faktanya itu ada kutipannya. Bukan kumpulan kutipan itu seperti clipping tempel-tempel doang gitu. Oke, betul. Paham ya? Paham. Kamu juga mungkin ngalami itu somehow kan gitu ya. Betul. Walaupun kita mungkin awalnya dari clipping tempel-tempel, tapi nanti jangan lupa setelah kamu harus haluskan agar transisi dari paragraf 1 ke 2 itu nyambung gitu. Betul. Iya sih, betul itu, Pak, betul. Relevan satu, membentuk cerita utuh. Iya, betul. Oke. Nah, jadi itu kali kita membaca. Nah, ini contoh nih. Premis dan kesimpulan. Contohnya ini. Peta ini akurat mengingat 90% jarak di peta mewakili jarak sebenarnya di lapangan. Mana kesimpulan, mana premis, kan gitu kan kira-kira. Oke. Jadi kalau seperti yang tadi ya tentu peta ini akurat, itu kesimpulan. Iya, kesimpulan. Itu premis. Jadi maksudnya agar kamu tahu kalau baca kalimat seperti ini, kamu harus paham nih yang mana sih kesimpulan sebenarnya, yang mana hasil dari riset mana gitu. Betul. Ini kan sebenarnya kayak ini aja kan, Pak, kayak apa namanya, saya agak lupa istilahnya, induk paragraf atau gimana ya. Intinya kan satu paragraf itu ada yang induktif, deduktif, yang intinya di satu paragraf agar lengkap gitu, ada yang harus berperan sebagai induknya, ada yang sebagai anak-anaknya. Induk itu bisa di depan. Ini kan sebenarnya juga bisa di depan, Pak. Betul. Ini kan di depan nih, peta ini akurat, itu kesimpulannya di depan. Bisa juga kan di belakang gitu. Itu namanya deduktif. Nah, itu Pak, maksudnya betul. sebetulnya kan gaya kalimatnya. Gaya paragraf. Nah, betul. Ya. Itu satu, tapi yang penting aku mau ceritakan di sini adalah jangan sampai ketuker mana kesimpulan, mana premis gitu maksudku. Karena peta itu akurat, itulah kesimpulan dari riset itu. Iya, betul. Nah, 90% itu hasil dari risetnya, namanya? Hasil dari proses melaksanakan risetnya. Iya, betul. Yang mengarah kepada kesimpulan. Iya, betul. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, tadi kan kita ngomong kerangka teori. Iya. Sekarang kita ngomongnya kerangka konseptual. Teori-teorinya udah kita lihat dengan cara membaca segala macam. Nah, konsepnya gimana nih? Makanya kamu bilang tadi kan, intinya kan kualitas peta di ujung kiri itu yang akan kita nilai. Tapi sebenarnya kualitas peta itu bisa kita nilai dari paling nggak 3 hal lah yang abstrak itu. Misalnya kualitas dimensional, kualitas kartografis, sama usabilitas. Nah, itu kan jadi itu bagi kita tuh dong kita kan. Paham lah. Tapi itu kan nggak cukup. Kita harus terjemahkan kualitas dimensi itu apa yang akan kita nilai, apa yang kita ukur. Makanya itu misalnya tepat skala apa enggak. Contohnya gini, peta untuk kepentingan tertentu, skalanya tertentu. Kalau ini peta untuk misalnya deformasi gitu. Lah kalau skalanya kecil banget, betul. Ini sih kelihatan bagus petanya, tapi skalanya nggak tepat. Gitu. Terus kemudian akurat nggak dengan lapangan seperti yang tadi kita bilang tadi. Betul. Nah, jadi itu yang bisa kita ukur, lalu kita cek, udah, gitu. Betul. Terus yang kualitas kartografis tadi, tepat simbol, tepat warna, betul. Misalnya paling tidak lah, gitu. Yang lain kan ada lagi tuh. Terus kemudian usabilitas tentu saja. Penggunaan. Nah, dalam hal ini berarti yang kemudahan penggunaan ini kan berarti harus kita survei. Kamu nggak bisa menjudge dirimu sendiri aja, gitu kan? Atau kamu bisa menjadi bagian dari survei responden, tapi harus ngecek ke yang lain. Betul. Ini saya jadi ingat, Mak, yang kualitas dimensional ini dulu sempat di komen sama Pak Rohmat dulu waktu bikin peta, kalau nggak salah apa ya, proyeksi peta atau nggak apa ya, saya agak lupa. Ini sering terjadi, Pak, ternyata di skripsi, kata Pak Rohmat gitu. Jadi beliau itu bilang bahwa sering ada peta yang niatnya itu memang dibuat di A3. Otomatis skala barnya itu yang warna hitam putih itu biasanya scale barnya itu harusnya dibuat di A3. Tapi cuma di attach di file Word-nya, which is itu A4 gitu. Jadi itu sering sekali dikomen sama dosen penguji ya, Pak, kalau skripsi nih, dalam hal skripsi nih, atau mungkin tesis atau mungkin yang lain. Intinya adalah ketika kita itu membuat di A3 yang harus dicetak di A3 gitu. Karena scale bar itu kan sebetulnya untuk mengecek pemuaian di kertasnya itu bagaimana gitu. Betul. Jadi 1 senti itu sebetulnya seberapa. Nah, itu sering kali malah dicetak di A4 atau di ukuran lain gitu. Ini yang menurut saya juga termasuk, menurut saya, Pak, kualitas dimensional. Artinya harusnya kalau misalkan ada scale bar
itu dicetak di A3, di kertas A3, kita udah dibikin di ArcGIS itu atau di QGIS itu kan, Pak. Kita udah layout sedemikian rupa kertasnya A3, karena mungkin kalau misalkan di A4 nggak cukup tuh ininya muka petanya untuk satu lokasi nggak cukup, terus akhirnya kita kasih kertas yang lebih gede, otomatis scale bar-nya berubah. Nah, kita cetak itu di A4 atau kita attach di file Word kita, yang mana itu A4 dan bukan lampiran lagi, tapi digambar. Iya, kecil banget. Terus dikasih biasanya. Kalau di lampiran masih oke, Pak, karena masih full gitu. Nah, ini di tengah-tengah, artinya di misalkan hasil pembahasan. Terus dikasih biasanya caption gambar 3. Itu salah. Artinya begini, kalau kata Pak Rahmat, menurut saya, dan ini bukan kata Pak Rahmat aja, banyak dosen mengatakan bahwa kalau misalkan dimasukkan di hasil pembahasan di attach kayak gambar kecil tadi, seharusnya nggak perlu dikasih scale bar atau apa, karena itu menjadi salah. Sudah tampilkan aja muka petanya, tampilkan aja simbol legendanya. Good. Terus kalau misalkan mau dikasih scale bar yang sesuai dengan ukuran yang itu. Gitu. Setuju banget kalau itu. Atau kalaupun enggak, tidak usah diisi semua, tapi dalam pembahasan atau deskripsinya dikatakan peta ini disiapkan untuk dicetak di A3 dan terlampir. Itu yang sering lupa, Pak. Itu yang sering lupa. Serius. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin kalau sekarang sih belum kebayang ya, artinya ngelihat satu buku skripsi yang sudah dicetak itu, Pak. Itu kan sebenarnya kalau mungkin Pak Andi udah pernah lihat, disisipkan, dijilid sama peta A3 atau bahkan A0, terus dilipat-lipat gitu. Mungkin teman-teman belum pernah lihat, tapi ini terjadi. Jadi kalau misalkan harus dicetak di A0 misalkan, harus dicetak di A0, nanti dilipat-lipat, dijilid jadi satu sama buku skripsinya. Dan itu ada seni menjilidnya tuh agar nanti dapat space. Betul. Dan itu menurut saya juga termasuk Pak, kualitas dimensional ini gitu maksud saya. Betul sekali. Jadi kalau kita teorikan lagi ini, relasi antar teori tadi, ya kan, membentuk konsep penelitian dengan tema tertentu. Itu namanya kerangka konseptual. Betul. Teori-teorinya dapat, tapi kamu harus tahu hubungannya sehingga itu kaitannya dengan penelitianku. Betul. Itu konseptualnya. Berikutnya adalah analitis tadi. Rumus apa yang kamu perlukan untuk melakukan yang tadi itu, gitu kan? Jadi misalnya rumus skala, kan? Terus rumus penelitian peta kan ada tuh, berapa persen yang harus ini segala macam. Jadi artinya apapun konsep tadi itu dan teori tadi itu, kamu harus kan kita orang teknik terjemahkan dalam rumusnya gimana. Betul. Itu kan sebenarnya untuk membimbing kita. Oh, berarti aku harus belajar lagi nih. Betul. Gitu kan. Jadi ekspresi dan formula matematis yang menerjemahkan konsep menjadi perhitungan. Oke. Jadi itu harus tahu. Tapi sekarang clear lah kalau kita ya orang teknik ya. Berikutnya adalah kerangka proses. Jadi prosesnya yang detail lah intinya. Misalnya aku masukkan 2 di sini ya. Pengujian peta dan uji usabilitas. Kan itu salah satu yang tadi, 2 itu tadi. Di pengujian peta itu kan pasti ada tahapnya. Langkah 1, 2, 3-nya itu ada. Betul. Nah, itu yang harus kamu pahamin banget. Agar ini membimbing kita benar-benar melakukan penelitian dengan baik, sistematis. Terus kalau menguji usabilitas gimana? Udah tahu juga itu kan. Ya survei ini itu, terus statistiknya segala macam. Semua langkahnya. Jadi intinya lah deskripsi yang menunjukkan langkah sistematis terkait kejadian atau proses tertentu. Ya. Nah, aku bilang tuh, tapi ini tidak selalu ada dalam penelitian. Nah, ini yang mau saya komen tadi. Ini kan sebenarnya nggak harus ada di penelitian, Pak. Ataupun kalau misalkan ada, nggak harus dua-duanya. Bisa salah satu kan begitu. Betul. Kalau saya yang lihat dari teman-teman saya, artinya yang sudah melakukan skripsi kemarin sih ada milih salah satu tuh antara pengujian peta. Itu biasanya di teman-teman yang penelitian. Kalau uji usabilitas untuk yang aplikatif. Gitu. Tapi sayangnya, Pak, ini fun fact, Pak. Saya melakukan keduanya, Pak. Oh gitu ya. Saya termasuk yang melakukan keduanya. Jadi uji petanya ada. Jadi pakai statistik begitu. Uji usabilitasnya pun ada. Gitu. Jadi tapi kalau saya lihat fenomenanya memang sepertinya jarang yang kayak saya dua-duanya. Cuman ada juga yang kayak saya, ada juga yang cuma salah satu, ada pun malah yang enggak sama sekali gitu ada. Dan itu benar dalam arti kalau dua-duanya ya. Makanya aku sekarang tidak selalu. Iya betul. Nah, yang terakhir adalah baru sekarang kerangka penelitian umum itu. I see. Yang kita akan lihat dalam bentuk diagram alir. Iya. Gitu. Misalnya kan start selalu gitu ya. Ingat loh ya, kalau start itu harusnya rounded rectangle ya. Ini sering lupa ini, Pak. Ini sering lupa asli. Ini sering lupa nih, Pak. Jadi bukan kotak biasa, bukan elips juga. Iya. Betul.
Aku jadi ingat beberapa dosen karena berdosen pun memiliki pandangan yang beda-beda. Iya, betul. Tapi gini teman-teman, ini teorinya yang saya pahami begini. Tapi nanti kalau ada dosen yang bilang harus pakai elips ya jangan bertengkar sama dosen. Iya. Betul. Iya, saya rasa itu penting, cuman tidak substansial. Iya, tidak substansial. Kenapa harus bertengkar hanya gara-gara itu? Betul. Jadi start, kemudian ada input data. Kita tanya dulu. Teman-teman yang masih ngikutin kuliah ini bisa dengar suara saya nggak? Masih bisa kedengeran nggak sih? Oh masih, oke. Terima kasih. Jadi input data ada kan biasa kita ya, data spasial non spasial lah atau berbeda segala macam. Lalu proses gitu kan. Nah setelah proses itu ada pengujian lah biasanya tuh. Datanya masuk apa enggak atau ini segala macam. Baru kemudian dari situ kesimpulan. Output 1 atau 2. Kesimpulan gitu. Ini kalau misalkan Pak di satu skripsi nggak ada yang bujur sangkar gimana Pak? Nggak ada pengujian artinya. Kayak tadi kan kita memang nggak ada. Artinya begini, kan tadi kita bilang kalau misalkan ada sih skripsi yang bahkan nggak ada uji peta atau uji usabilitas. Artinya kan nggak ada bujur sangkarnya Pak. Bukan bujur sangkar, belah ketupat. Oh belah ketupat, sorry. Iya. sorry. Ya Pak, belah ketupat. Artinya kan nggak ada itu gitu. Itu bagaimana Pak? Boleh, karena di kita kan ada yang namanya tuh aplikatif. Iya. Aplikatif. Tapi aplikatif begini. Aplikatif pun itu pasti logikanya ada pengujian. Jadi tergantung penelitianmu ini seperti sampai di mana. Makanya pembatasan itu perlu. Jadi gini misalnya. Kamu pokoknya diminta oleh sebuah instansi untuk memproses data yang akan nanti digunakan untuk proses tertentu. Iya, betul. Ya, jadi kamu tuh dari A sampai D, kamu nggak melakukan E sampai apapun. Nah, A sampai D itu kebetulan nggak ada pengujian. Ya kan? Kamu memproses doang. Proses, dan itu boleh nggak? Boleh. Asalkan memang di depan kamu katakan bahwa skripsi saya ini adalah aplikatif dari A sampai D. Oke. Jadi begitu kamu dapat D, ya selesai. Nanti pengujiannya di mana? Kan nggak mungkin nggak diuji sama sekali. Ketika nanti ini dipakai menjadi input penelitian berikutnya, maka dia yang akan menguji dulu data itu. Kalau tidak, berarti data itu dibuang. Betul. Kira-kira gitulah. Jadi artinya mungkin jika dia aplikatif dan memang itu di set di awal bahwa dia tidak ada pengujian. Tapi memang umumnya sih ada pengujiannya ya kan. Betul sekali. betul. Jadi sangat. Kalau menurut saya sih ini seingat saya ya Pak. Dulu tuh saya kan yang ngajar Metopen itu tuh Pak Cecep gitu. Pak Cecep sih bilangnya ya minimal ada 2 lah gitu. Atau ada 1 lah. Pengujian itu tetap ada. Artinya itu ya sebenarnya bukan masalah boleh atau enggak boleh. Betul. Tapi gini Pak. Common sense ya. Kalau kata Pak Cecep itu sederhana lagi, malah gini Pak. Harga dirimu di mana gitu. Kamu anak geodesi mau lulus. Masa datamu itu nggak bisa dipertanggungjawabkan? Sebenarnya kan uji tes tadi kan uji bisa, apa itu kan sebenarnya untuk mengevaluasi kan Pak, mengevaluasi hasil pekerjaan kita kan. Setuju. Ya di mana harga dirimu kalau misalkan kamu nggak mengevaluasi hasil pekerjaanmu sendiri gitu? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan kan gitu? Intinya evaluasi kan mempertanggungjawabkan data itu. Kalau misalkan jelek pun ya kita pertanggungjawabkan. Artinya misalkan tes ujinya itu ternyata ditolak sama hipotesis gitu kan? Ya tetap aja itu harus dituliskan. Nah, ini yang menjadi kadang kelupaan ya Pak, bahwa saya lihat teman saya juga nih Pak, hipotesisnya ditolak. Artinya skripsi itu memang betul ya Pak, nggak harus selalu hipotesisnya diterima, nggak harus selalu berhasil, betul nggak Pak? Nah itu yang sering kelupaan Pak. Ini perlu ditanamkan menurut saya Pak. Ini yang sering lupa. Oke, aku lanjutin kalau gitu. Jadi ada yang namanya scope of work ya. Jadi ya itu tadi pokoknya scope gitu. Scoping itu jadi sampai di mana kamu. Cakupan penelitian. Nah, cakupan penelitian yang kemudian membuatmu bisa menyimpulkan perlu ada tes apa enggak. Tapi kalau kita bicara soal tadi kalau Pak Cecep aku setuju harga dirimu di mana atau dengan ya tentulah kita pengen hasil kita itu baik gitu. Baik itu kan artinya baik itu bukan berarti baik itu maksudnya bisa dipertanggungjawabkan karena ngomong baik atau tidak baik itu relatif. Relatif. Loh, karena memang datanya jelek, ya hasilmu pasti jelek. Cuman secara statistik itu jelas bahwa ini memang jelek loh ya. Kalau kamu ngomong datanya jelek, ada proofnya. Itu maksudnya. Dasarnya apa ya itu dasarnya itu. Gitu. Terus yang kedua tadi poin sangat bagus. Penelitian apa hipotesis selalu terbukti? Enggak. Justru kalau
kalau ada hipotesis, ternyata hipotesis yang kemarin itu tuh ditolak. Ya. Dan nggak apa. Jadi apakah itu termasuk penelitian yang gagal? Enggak. Mungkin eksperimen atau datanya jelek, iya, tapi penelitiannya tetap berhasil. Iya, betul. Bahkan eksperimen yang gagal adalah juga penelitian yang berhasil. So kita bisa katakan bahwa penelitian itu seharusnya selalu berhasil. Selalu berhasil. As long as dia dikerjakan dengan metode ilmiah tahapan gitu. Betul sekali. Artinya berhasil atau enggak itu tergantung metodenya ilmiah atau enggak. Iya. Yes, bukan dari hasilnya. Bukan dari hasilnya, prosesnya. Ya, betul sekali. Oke, so ini kita lanjutin nih, Pak. Ya. Nah, ini sebenarnya udah selesai nih. Oh, udah selesai. Jadi konsep tadi itu, enggak tahu nih berapa jam sih kita ngobrol? Saya juga belum lihat. Coba tanya teman-teman nih, Pak, kalau tahu. Berapa menit sih kita ngobrol tadi, teman-teman? 40 lebih kayaknya. Kalau sekarang berapa? Hampir sejam. Oke, hampir sejam. Oke. Mohon maaf kalau kepanjangan. Jadi itu teman-teman sekalian yang kita diskusikan sekarang. Yeah. Mudah-mudahan teman-teman merasa ini bermanfaat. Dan sekarang kita waktunya masih ada sampai jam berapa ya kita ya harusnya? 10.40 mungkin ya. Ya, around that. Biasanya kayak gitu. Ya, 10.40. 10.40 kan. Kalau teman-teman masih sekarang berapa? 10.06. Oke, masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo teman-teman. Silakan. Atau gini deh, kita game yang tadi aja. Saya kesini ya, karena masih ada waktu. Kalau yang tertarik untuk mengerjakan ini, harusnya sih ada yang tanya, Pak. Saya aja bertanya gitu maksudnya. Soalnya saya dulu sempat bertanya-tanyakan apakah penelitian itu harus selalu hipotesisnya terbukti. Iya, hipotesisnya benar, artinya diterima gitu. Diterima gitu. Jawabannya itu tidak. Itu termasuk pertanyaan yang kayaknya jarang ditanyakan karena begini, Pak. Iya. Takut gitu. Artinya kita sebagai mahasiswa gitu merasa takut sebetulnya kalau misalkan hipotesisnya nggak diterima. Jadi itu menciptakan kekhawatiran dan itu membuat gini, Pak. Itu kadang membuat stuck gitu. Sejujurnya, Pak. Sejujurnya itu membuat stuck ketika kita ngerjakan kan berarti teman-teman ini punya waktu mungkin ini kan ya kalau mau mulai sih ya, Pak. Kalau menurut saya mulainya itu kalau saya sendiri itu mulai Januari kan, Pak. Artinya Desember itu baru proposal. Januari baru mulai Februari, jadi 6 bulan lah. Ya saya sih 6 bulan, tapi teman-teman saya yakin bisa lebih cepat sih. Itu saya pernah stuck di mana hipotesis itu ternyata ditolak. Pusing sendiri, tapi terus setelah konsultasi ke beberapa orang dan beberapa dosen ya memang betul, artinya hipotesis itu memang tidak selalu harus diterima gitu. Itu justru membuktikan bahwa kamu itu beneran mengerjakan itu gitu. Iya. Tidak ada rekayasa, tidak segala macam. Tapi betul, itu harus dipahami semua ya, teman-teman di rumah terutama. Ada loh penelitian, coba nanti di Google aja ya. Penelitian yang keren banget itu dari eksperimen yang gagal. Apa tuh, Pak? Jadi orang melakukan penelitian kan? Iya. Eksperimen kan? Iya. Gagal eksperimennya. Gagal dalam arti ya itu tadi hipotesis segala macam, tapi itu dibikin paper juga. Karena prosesnya kan ilmiah. Prosesnya ilmiah. Kesimpulannya adalah hipotesis saya salah. Ngerti nggak? Atau metode ini jangan dipakai, ini jelek. Itu kesimpulan yang penting loh. Iya, betul. Karena si peneliti berikutnya nggak akan perlu pakai itu. Karena udah terbukti salah. Gitu. Jadi ada paper yang terbit karena memang eksperimen yang gagal atau ditolak tadi, dan itu dianggap menjadi paper yang bagus. Betul. Kan gini. Tugas seorang peneliti itu tidak hanya untuk mencari apa yang benar, tapi juga untuk memastikan apa yang salah. Iya, betul. Memang betul. Agar penelitian setelahnya tidak terjebak menggunakan itu. Kan gitu kan? Juga menyelamatkan kira-kira gitu. Betul. Asalkan lagi-lagi prosesnya tadi itu ilmiah, sahih. Betul. Oke, ada yang mau tanya? Kamu cek itu apa sih? Ada chat ya, Pak? Chat ya. Sorry, matiin aja. Gak apa, aku matiin sini. Oh bukan, ini chatnya Pak Andi yang tadi pagi. Ada yang galat itu. Iya.
Ada yang mau bertanya, silakan. Boleh. Selamat pagi Pak Andi dan Mas Akram. Pertama saya apresiasi dulu, sangat kaget dan konsep kuliah sangat luar biasa pagi hari ini. Kuliah sambil podcast, udah sambil tawa dan senyum-senyum sendiri. Wah, ini seru banget ternyata. Walaupun di satu sisi ya agak patah-patah. Oh iya. Lumayan makan bandwidth sepertinya. Siap. Karena live streaming juga kan. Betul. Jadi begini Pak, kita kan anak geodesi ini sangat kayak lekat gitu dengan misalnya lapangan kan. Lapangan kita harus sebagai seorang surveyor melakukan kegiatan yang menghasilkan outputnya peta kan tadi yang disebut peta. Itu artinya kita mau buat peta, kita bisa misalnya mau ngumpulin data misalnya dari BIG, dari lapan atau dari mana, terus kita olah dengan ArcGIS dan sebagainya, terus kita uji hasil peta yang tersebut. Nah itu kan kayak wah benar-benar surveyor geodesi banget. Tapi misalnya nih, ini kan sudah mulai surveyor ini kayak sekarang sudah berkembang dan nggak hanya sekedar surveyor konvensional kayak terrestris aja lagi, karena kebetulan saya sangat tertarik dengan penerapan kayak udah machine learning atau deep learning untuk ke aplikasi geodesi. Menurut saya itu sebuah masa depan bukan buat geodesi tapi buat hampir semua bidang kayak mulai masuk. Nah itu kan saya mulai coba cari-cari terkait deep learning itu untuk point cloud. Nah itu kayak kita melakukan penelitian, papernya itu melakukan penelitian tapi diimplementasikan ke sebuah coding dan kita tinggal ngeran kode-kode itu. Jadi ada kode, mungkin Mas Akram tahu ya Google Collaboratory. Jadi kita tinggal ngeran itu, ntar ada hasilnya. Nah itu kan kayak nggak kelihatan banget seorang surveyor kayak kalau misalnya aku ngerjain itu Pak kayak aku nggak membuka ArcGIS, nggak membuka GeoGIS, cuma membuka codingan terus dirun terus selesai, malah kayak IT. Nah itu apakah kayak aku malah merasa itu bukan seorang surveyor malah jadinya kayak IT malah programming. Nah itu sudah termasuk skripsi untuk seorang surveyor yang bisa diselesaikan atau gimana ya Pak kira-kira? Terima kasih. Sangat keren. Sorry namanya tadi siapa? Belum menyebutkan. Siapa nggak? Mohon maaf siapa? Oke lah pokoknya. Kurang jelas tadi. Oke, tapi nggak apa-apa. Sorry aku terlalu tidak ngeliat ini juga. Tapi anyway, siapapun yang bertanya ini bagus banget pertanyaannya. Aku mau jawab dulu, nanti Akram bisa nambahin sebagai orang yang juga. Jadi gini, saya mau jawab secara umum dulu. Trennya saat ini adalah geoinformatika atau geomatika. Kenapa geodesi itu disebut geomatika? Karena dia menggabungkan sangat lekat antara geoscience yang biasa kita lihat sebagai ilmu konvensional kita dan informatika, IT gitu. Jadi trennya memang ke situ. Jawaban saya adalah yes banget. Jadi justru sebenarnya orang sekarang melihat atau mengaku sebagai surveyor itu salah satunya adalah juga seperti yang kamu sebutkan tadi itu. Itu sangat iya dan sangat layak untuk disebut sebagai penelitian di bidang geodesi geomatika. Itu statement boldnya ya. Kedua, mungkin memang perlu saya tambahin dikit atau tanya misalnya bidangnya apa dulu nih yang diolah kan gitu kan. Kalau bidang yang diolah itu lebih lekat lagi ke geospasial, tentu lebih oke lagi kan gitu kan. Misalnya kalau Ali kan kemarin juga itu tuh mendeteksi objek di video CCTV gitu kan. Kalau kita bicara soal geospasial dalam konteks konvensional itu memang agak jauh juga. Tapi karena dia mendeteksi itu lalu di georeference dan segala macam di mana kejadiannya, nah itu menjadi geospasial gitu. Jadi jawaban saya adalah iya banget dan justru itu bentuk adaptasi sebenarnya. Ketika nanti semuanya udah dikerjain robot tuh, surveinya, betul, kan? Betul. Jadi kita nggak harus ke lapangan juga. Kenapa harus? Ya seperti ibu-ibu yang sekarang nggak masak karena udah ada rice cooker. Betul. Ya kan gitu kan. Betul. Gitu jadi jawabannya oke. Mungkin Akram yang punya pengalaman bergaul dengan komputer. Sebetulnya kan gini Pak, nggak usah saya, Pak Andi pun juga kan dulu skripsinya programming gitu. Artinya kalau misalkan nih teman-teman nih, saya tanya aja nih, Pak Andi ini terlihat seperti surveyor atau enggak? Itu kan betul. Emang enggak, kalau misalkan begini aja sih, kalau misalkan teman-teman ini lihat Pak Andi sebagai surveyor gitu, ya artinya berarti Pak Andi ini mengerjakan kerjaan-kerjaan surveyor gitu. Kalau enggak gitu,
berarti ya bukan surveyor, tapi nyatanya ngajar kok di geodesi gitu. Padahal kan Pak Andi juga dulu skripsinya tentang ini ya Pak, programming juga. Sebenarnya ini saya juga rasakan Pak. Saya sendiri kan skripsi saya itu pakai Google Earth Engine gitu. Bahkan ibu saya itu tanya tuh Pak. Jadi kan sebenarnya saya juga punya kakak. Bapak saya itu orang geodesi, kakak saya juga orang geodesi, dan saya juga orang geodesi. Artinya kuliah di satu jurusan yang sama gitu, di UGM juga. Ibu saya tuh bertanya, kan kalau ibu saya udah tahu lah dulu bapak itu bagaimana kuliahnya, kakak saya itu bagaimana, dan saya bagaimana. Ibu saya itu sempat bertanya-tanya, kok kamu nggak ke lapangan toh Le gitu, nggak kayak bapakmu dulu, nggak kayak masmu dulu gitu, kok sama sekali nggak ke lapangan. Biasanya kan yang paling menakutkan itu ketika harus akuisisi data, terus nanti harus berhari-hari di lapangan kan gitu kan Pak. Kok kamu malah nggak sama sekali toh, kok santai-santai wae toh, skripsimu piye sebenarnya gitu. Itu pun kalau orang awam pun juga bertanya demikian Pak. Artinya saya tuh skripsi saya kan GE cuma di depan laptop ngeran code gitu, ngeran program gitu yang seperti yang tadi ditanyakan. Jadi saya cuma ngeran program macam-macam, tapi nah ini tapinya disclaimer ini. Artinya sebetulnya menurut saya Pak, yang disebut seorang surveyor gitu, disebut seorang surveyor itu bukanlah apa yang kita kerjakan untuk skripsi kita, menurut saya begitu. Artinya kita itu ngerti nggak sih dasarnya? Ini persis sekali sama begini ya, pemikiran bahwa misalkan begini, misalkan Pak Cecep gitu, kalau misalkan belum masuk ke dosen UGM, kita tanya Pak Cecep ini wong endi toh gitu, pasti jawabannya ITB, karena dasarnya dan matematika. Nah, ITB dan matematika. Padahal beliau tuh S2-nya di mana? S2-nya di ITB sih, tapi S3-nya di Nagoya misalkan begitu. Artinya begini, ketika orang itu disebut apa, itu berdasarkan dasarnya gitu. Dasarnya itu apa gitu. Kita belajar geodesi, pemahaman-pemahaman yang basic tentang geodesi. Berarti kita orang geodesi. Kita itu pada dasarnya adalah seorang surveyor. Cuman memang surveyor itu kan banyak sekali caranya Pak. Caranya nggak cuma dengan mengukur di lapangan. Kalau misalkan saya itu gini Pak, jangan mengkerdilkan pemahaman bahwa surveyor itu selalu di lapangan. Surveyor itu kan intinya mensurvei gitu. Bahkan kita pun bisa menyebut ini loh, orang yang survei itu sensus itu kan juga surveyor sebetulnya. Artinya surveyor ini yang kamu maksud seperti apa nih? Nah kalau surveyor geodesi saya rasa nggak harus pakai alat yang ke lapangan gitu. Surveyor itu berbagai macam caranya. Itu dipengaruhi oleh pemahamannya, kekuatan fisiknya, dan macam-macam. Teknologi itu tentu sekali Pak. Artinya teknologi apa yang kira-kira sangat relevan untuk hari ini gitu. Tidak harus dengan lapangan. Kalau misalkan kita bisa mengerjakan sesuatu itu dengan lebih baik, misalkan tanpa kita harus mengukur di lapangan, tapi kita bisa selesaikan ternyata dengan fotogrametri atau bahkan dengan CSRT misalnya, penginderaan jauh pakai citra satelit resolusi tinggi. Itu bahkan lebih bagus daripada harus ke lapangan, bahkan dengan ketelitian yang sama kan gitu. Artinya menurut saya ngeran coding, ngeran program itu tuh juga bagian dari surveyor. Tapi tertentu apa sih topik yang kita ingin angkat gitu. Tentu kalau misalkan semakin banyak geospasialnya, itu ya semakin lekat dengan kita. Seperti yang tadi Pak Andi bilang gitu. Setuju banget. Mungkin kalau aku tambahin dikit tuh gini, cabang yang banyak tadi tuh yang perlu kita pahami. Betul. Dasarnya apa, cabangnya kemana. Sekarang gini, misalnya guyonnya nih ya, kamu tahu nggak teman-teman di kedokteran, itu skripsinya ada yang mikirin asuransi. Karena asuransi kesehatan. Betul. Nah, yang dihitung tuh keuangan loh. Dan segala macam. Betul. Atau di teknik sipil, perilaku pejalan kaki. Betul. Kalau kita mikir teknik sipil, kita mikir konstruksi, gitu ya. Enggak, ada skripsinya tentang perilaku pejalan kaki, karena memang konsentrasinya transportasi. Betul. Itu perilaku benar-benar perilaku manusia yang enggak ada teknik-tekniknya katakanlah gitu ya. Betul. Artinya di semua area itu pasti ada semacam stereotype. Kita pikir dia begitu, ternyata nggak selalu. Itu betul banget. Iya kan? Itu bidang apapun lah. Nah, geodesi juga salah satunya. Betul banget. Geodesi pun juga begitu. Ada juga yang nyeleneh kan kalau menurut saya Pak. Misalkan apa ya? Kemarin ada teman saya yang Mas Ivan ya, Ivan, mungkin teman-teman juga tahu, Ivan 17 itu kan bikin story map tentang sejarah Jogja.
Iya. Artinya sebenarnya fokusnya itu bukan story map ya. Story map itu ya hanya salah satu alat aja untuk gitu. visualisasi. Sebetulnya yang pengen dijelaskan itu adalah sejarah Jogja. Yes. Itu wah kalau dipikir mah itu orang sejarah harusnya kayak exactly. gitu. Core-nya apa nih? Core-nya apa nih Iya, gitu. iya, betul. Tapi ternyata dengan ilmu kita bisa ya itulah bisa menjamah ilmu yang lain. Betul. Dan justru sekali lagi Pak, ini saya sering sebutkan dimanapun juga termasuk ke Pak Andi, Ya. kekuatan kita itu Ya. adalah ketika kita multidisiplin. Walaupun kita sendiri juga harus kuat dasarnya gitu. Setuju. Tapi ketika itu multidisiplin, kita membahas sesuatu yang lain, itu Ya. jauh lebih apa ya? Mungkin bermanfaat kalau menurut saya. Bermanfaat buat orang lain gitu. Betul sekali. Dan kalau dalam bahasaku, kita akan ngerasa sakti Iya. kalau ketemu orang lain. Iya, betul. Kalau ketemu orang geodesi kan nggak ada yang sakti. Iya, tuh. betul. Kita justru kadang saling melemahkan kadang-kadang. Iya, betul. Gitu doang, aku jadi risau gitu. betul, Tapi betul. begitu ketemu orang sejarah, orang hukum seperti aku, kita akan kelihatan punya sesuatu yang kita bisa kontribusikan. Saya tambahin sedikit nih Pak. Boleh. Saya kan juga kemarin skripsi saya itu sebenarnya kalau boleh curhat dikit aja. Skripsi saya itu kan sebenarnya bukan geodesi banget gitu. Saya itu belajar hidrologi, di mana hidrologi itu sebenarnya bukan hidrografi ya Pak. Beda ini Pak. betul, Sekali lagi. Iya. Ketika kita bicara grafi itu kan grafis, gambar, estetika seperti itu kan. Di hidrografi kita belajar itu. Saya itu belajar ke hidrologi, artinya logi itu artinya pengetahuan fundamental seperti itu. Dan itu yang saya gunakan untuk skripsi saya. Itu sama sekali hidrologi itu hampir tidak pernah dipelajari di geodesi kita gitu. Ya. Dan saya juga ngeran program. Artinya itu kalau misalkan boleh dikatakan geodesi itu agak geodesi banget gitu. Udah topiknya enggak. Saya kan juga hidrologi itu kan hidrologi gambut. Apalagi gambut. Gambut tuh mungkin teman-teman baru dengar tuh gambut barang apa gitu. Saya pun juga sama Pak waktu itu. Artinya gambut, hidrologi dan cuma ngeran program. Ini mah kalau bisa dikatakan saya di olok-olok orang lain, saya nggak orang geodesi sebetulnya gitu. Artinya nggak pernah ke lapangan, nggak pernah apa, tapi tetap prosedur-prosedur kita itu prosedur yang itu tadi, yang berdasarkan geodesi itu tadi. Kita itu ngerti ngerti dasarnya itulah Pak. Nah itu yang bisa membuat kita itu disebut orang geodesi ketika kita ngerti dasar geodesi. Dibandingkan Pak Andi kan juga, Pak Andi kalau misalkan orang hukum bilang Pak Andi ini orang hukum gitu. Tapi dasarnya apa nih? Pak Andi dasarnya kan orang geodesi. Walaupun belajar hukum, tapi dasarnya orang geodesi. Nah, itu yang membuat Pak Andi itu tetap orang geodesi, bukan orang hukum, tetap surveyor. Bukan orang hukum. Setuju, Akram. Gitu. Aku kira gini sih. Teman-teman itu satu yang penting juga adalah teman-teman di rumah ya. Skripsi itu penting, tetapi itu bagian kecil dari hidup kita sebagai surveyor. Sangat betul. Sehingga apapun skripsimu itu satu hal memang harus dianggap penting, tetapi apa yang kamu lakukan setelah itu hal yang lain lagi. Iya, betul. Betul. Makanya Akram tadi benar, kalau dasarnya udah kuat, kamu mau skripsinya ini ya udah itu bagian dari sejarah hidup aja. Setelah itu ya kamu harus tetap kalau memang ingin kan berkecimpung di geodesi, berarti dasarnya harus kuat gitu. Betul. Saya kira gitu ya. Ya. Ini waktunya kelihatan udah hampir habis. Thank you banget. Mudah-mudahan ini jadi kuliah yang cukup bisa disimak. Kalau mau bertanya mungkin bisa di WA aja karena waktunya udah habis juga. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Thank you. Pagi semuanya.